Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang hadis nomor 296, yang mana hadis ini membahas tentang doa ketika bangun dari ruku atau bacaan ketika bangun dari ruku, ya. Di sini nanti ada doa-doanya gitu. Ini juga teman-teman jangan lupa juga, ini masih berhubungan juga dengan kitab Al-Azkar, lebih lengkap lagi, lebih detail lagi tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Saya ini ketika ini lagi syuting, saya masih lagi rendering itu video bacaan-bacaan khusus untuk sujud, itu panjang 1 jam. Itu ya, lumayan itu 1 jam. 296 ya hadisnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sinai fil majdi ahlas sinai wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kullana lakal abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jal jaddi minkal jad, rawahu Muslim. Ini sudah dibahas juga di kitab Al-Azkar ya, ini hadisnya. Ini teman-teman jangan cuman mantau yang ada di kitab Bulughul Maram aja, tapi teman-teman bisa cek ya korelasinya di dalam kitab Al-Azkar seperti itu ya. Karena ini berhubungan kitab ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu biasanya berhubungan satu sama lain, baik itu kitab Bulughul Maram dengan kitab Al-Azkar atau kitab Fathul Qorib ya kalau masalah hukum-hukum di situ, atau juga kitab-kitab yang lainnya. Silahkan teman-teman atur kayak gitu. Dan juga apabila ada di sini perbedaan ya jangan langsung. Ini slow saja ya, slow. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, apabila beliau mengangkat kepalanya, mengangkat kepala beliau itu ya, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ruku', qala, maka Rasulullah membaca Allahumma ya Allah Rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu, ya, kepunyaanmu lah, hanya milikmu lah segala puji. Mil'a di sini bisa mil'u atau mil'a, bacanya bisa dua ya logatnya. Kalau kebanyakan kalau orang Indonesia itu dia pilih mil'us sama wati wa mil'us sama wati wal ardi ya. Kalau di sini redaksinya mil'a. Jadi redaksinya itu ya, mil'a itu bisa fathah, bisa
domah ya, mil'us samawati wati wal ard atau mil as-samawati wal ardi, sama ya. Artinya meliputi langit dan bumi. Wa mil umasyita, dan meliputi juga segala apa yang engkau inginkan, min syai'in ba'du, dari segala sesuatu sesudahnya. Ahlus Sinai yang berhak mendapatkan segala pujian, wal majdi, dan keagungan. Ahaku maqalal abdu, yang paling berhak apa yang dikatakan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun, sedangkan kami di sini bagi engkau hanyalah sebagai seorang hamba. Itu Allahumma ya Allah la mani'al lima a'taita, tidak ada yang dapat mencegah dari apa-apa yang telah engkau berikan ya. Jadi apapun yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak ada yang bisa mencegah ya. Kayak misal Deddy Corbuzier, podcast terbesar se-Indonesia, kita mau cegah, kita mau apa, kalau Allah sudah berkehendak seperti itu, yang Allah berikan kepada seorang hamba ya Allah akan berikan. Kita tidak bisa mencegah dengan apa yang telah Allah berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada pula yang dapat memberikan apabila Allah sudah mencegah ya, seperti itu, apa yang engkau cegah. Jadi bagaimanapun caranya kita menjadikan seseorang tersebut wah terkenal nomor satu dan lain sebagainya, kalau Allah nggak mau ya nggak bisa, seperti itu. Kita pengen jadi apa gitu, jadi gubernur, jadi apa kayak gitu, kalau Allah nggak mau ya sudah. Kita pontang-panting habis-habisan jadi tim sukses, ujung-ujung juga nggak sukses. Itu pengertian daripada Allahumma la mani alima ataita wala mu'ti alima manata. Nah, ditutup wala yang faul jadda zal jadi mingkal jad, yang mana tidak ada manfaatnya kekuasaan ya, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut, oleh orang yang mempunyai kekuasaan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga sudah kita bahas ya di dalam kitab Al-Askar. Artinya juga lumayan keren ini ya, bagus banget ini kalau kita baca terjemahannya. Kemudian makna keseluruhannya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dianugerahi Jawami'ul Kalim, yaitu doanya adalah doa yang paling sempurna dan paling mencakup. Ya, jadi yang namanya doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan disia-siakan. Usahakan kalau misalnya itu hadis sahih maksur, nah maka harus kita amalkan. Itu sudah pasti sudah otomatis lah, sudah seperti itu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa di dalam sholatnya, yaitu di dalam sujudnya, dalam tasyahud terakhir sebelum salam, dan juga dalam mengangkat tubuh dari rukuk ya. Hadis ini juga mengandung salah satu dari doa yang dimaksur ya. Yang dimaksur itu artinya doa yang sudah ya istilahnya memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini juga diucapkan sesudah mengangkat punggung dari rukuk. Di dalamnya terkandung pujian, sanjungan, dan pengakuan. Kemudian juga di sini ibtihal dan memohon belas kasihan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Ya, jadi keseluruhan daripada doa ini bagus untuk teman-teman amalkan. Kemudian kita analisis lafadznya. Mil'ah atau mil'us samawati wal ard, meliputi langit
bumi. Maknanya yang dimaksud ialah banyaknya bilangan. Hingga seandainya kalimat tersebut ditakar ke dalam bentuk ke dalam bentuk sesuatu yang bertubuh, niscaya akan memenuhi semua tempat serta memenuhi langit dan bumi. Jadi kalau misalkan anggaplah kayak kita nakar nakar air kayak gitu kan di gelas, nah kayak gitu. Nah besarnya gelas itu ya seperti halnya langit dan bumi, karena kalau misalkan itu semuanya ya meliputi langit dan bumi, itu maksudnya. Mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, sepenuh apa atau meliputi apa yang engkau kehendaki. Itu yang engkau kehendaki ini, engkau di sini Allah Subhanahu wa taala, dan dari sesuatu dari sesuatu sesudah langit dan bumi, yaitu seperti arsy, al-kursi, dan semua yang ada di bawah bumi dan lainnya, yang tiada seseorang pun yang mengetahui luasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, arsy ini ulama menafsirkan ada dua pandangan. Ada yang dinamakan kekuasaan, ada yang mengatakan ya arsy. Kursi ya kursi, itu ya. Itu ulama mencoba menerjemahkannya seperti itu. Bahwa kursi itu apakah sama kursi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, itu juga tidak. Itu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tanpa ada takwil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya dan lain sebagainya. Itu ada di dalam kitab tafsir pengertian daripada arsy dan juga kursi. Itu tafsirannya. Itu jadi kalau ulama-ulama yang tidak mentakwil itu ya dia tidak mau merusak apa yang sudah ini ya. Intinya tuh ya mereka dudukkan sebagaimana artinya, seperti itu. Ahlasana, yaitu engkau adalah yang berhak menyandang sifat yang terpuji. Wal majdi, keagungan dan juga kemuliaan. Al-haqqu ma qalal abdu, ucapan yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba ialah la mani'a lima a'taita. Ya, di dalam kalimat tersebut terkandung pengertian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan akan keesaannya, serta semua daya dan kekuatan serta kebaikan dan lainnya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian wa kulluna laka abdun, ya. Kalimat ini mengukuhkan pengertian berserah diri kepada Allah. Karena apa? Ya, kita ini wa kulluna ini, sedangkan kita ini laka bagi engkau ya Allah abdun, hanya sebatas hamba. Itu. La mani alima a'taita, orang yang telah engkau pastikan dengan suatu kepastian, yaitu mendapat rezeki atau yang lainnya, maka tiada seseorang pun yang dapat menolak hal tersebut. Jadi ya kalau Allah sudah mau kasih rezeki ya tidak ada satupun yang dapat menolak, mencegah, itu ya. Ya mencegal lah kayak gitu kan, nggak bisa. Biasa kan kalau misalkan kita di kantor, di perusahaan gitu, main sikut-menyikut, menjilat-menjilat gitu kan. Jadi kalau misal di perusahaan itu, di tempat kerja itu, kalau kita mau sukses, itu ada dua skill yang mesti harus kita asah betul-betul. Skill menjilat dan menyikut. Tapi ini ilmu yang nggak boleh ditiru ya. Wala mu'tiya lima mana'ta, orang yang engkau cegah dari sesuatu, tiada seseorang pun yang dapat memberikan hal itu kepadanya. Itu ya. Wala yang faul zal jaddi mingkal jaddu. Al jaddu itu artinya kekayaan ya. Keberuntungan, kekuasaan dan keagungan. Orang yang mempunyai kedudukan itu tidak dapat memberikan manfaat kedudukannya daripada
siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat memberikan manfaat kepadanya hanyalah amal solehnya sendiri. Jadi kalau yang namanya kita di akhirat, semua harta benda yang kita kumpulkan ya dari itu, baik itu yang dari yang halal, yang haram, kekuasaan apalah, semuanya itu tidak ada manfaatnya lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tinggal apa yang kamu punya itu ya tinggal hitung-hitungan aja di situ. Amal ibadahmu bisa berfungsi nggak? Amal ibadah itu nanti bisa nggak kita membuat kita masuk surga kayak gitu ya kan? Jangan sampai amal ibadah kita lebih sedikit daripada dosa-dosa gitu kan? Itu ya, itu dosa-dosa kita lebih banyak, amal ibadah kita lebih sedikit ya. Allahu a'lam bishawab kalau kayak gitu ya kan. Kemudian kita lanjut, fikih hadisnya adalah yang pertama, disyariatkan membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itidal dan ruku ya ketika itidal pada saat ruku. Apapun itu sebenarnya, kalau bisa itu zikir-zikir yang kita baca itu zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, diwajibkan itidal dan tumakninah di dalamnya ya. Jadi ruku dengan tumakninah, itidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, kemudian duduk di antara dua sujud juga dengan tumakninah ya. Itu teman-teman bisa cek lagi di dalam kitab fikih ya, kitab Fathul Qorib dan kitab Safinatun Najah ya. Itu jadi itidal dan tumakninah di dalamnya. Yang ketiga, setiap orang yang sholat disunahkan menggabungkan antara mendengarkan bacaan dan bacaan tahmid ketika itidal dari ruku, baik ia sebagai imam, makmum ataupun sholat sendirian ya. Jadi menggabungkan antara mendengarkan bacaan dan bacaan tahmid ketika itidal dari ruku ya. Jadi kita menggabungkan mendengar dan membaca itu. Kemudian menyerahkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tunduk kepadanya, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan serta keburukan semua berasal dari padanya. Jadi ya apa yang kita upayakan itu ya cuman sebatas apa yang kita mampu. Semua itu sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Kemudian yang kelima, dianjurkan meninggalkan duniawi dan berzuhud kepadanya. Ya, karena dunia itu merupakan rumah yang fana yang tidak kekal ya. Jadi ya kalau misal kita di dunia nih ya nggak usah pamer-pamer, nggak usah apa-apa kayak gitu kan. Karena apapun yang kita dapatkan di dunia ini sifatnya hanya sementara. Maksimalkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, anjuran memperbanyak amal soleh ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, karena amal soleh dapat memberikan manfaat bagi pelakunya kelak dari di penghisapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dapat memberikan manfaat kepada kita cuman satu, hanya amal soleh, keluarga, kemudian apalagi harta itu nggak akan berpengaruh semuanya kecuali amal soleh. Tapi harta itu bisa harta dan keluarga bisa juga menjadi amal sesuatu yang bermanfaat nanti di hari kiamat apabila itu kita memang keluarkan untuk sesuatu yang baik, misalkan berzakat, bersedekah, infak dan lain sebagainya. Kalau misal keluarga itu keluarga yang memang keluarga yang banyak memberikan
berkontribusi untuk agama dan negaranya. Itu sudah keluarga yang pasti sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang saya yang salah, yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Kemudian juga di dalam penyampaian saya mungkin ada kurang ya, atau ada beberapa yang memang salah ya, saya mohon memohon maklumnya lah, seperti itu. Kemudian juga apabila ada masukan, kritikan, saran, dan juga pertanyaan, ini silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.